Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 3 dari kelas B semester 2 ingin memaparkan materi tentang kebutuhan remaja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Izumi Zara Hairi, lalu ada Magdalena Melani Putri, Novita Sari, dan Naila Azfahadi. Dan materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan kepada kalian semua. Yang pertama itu adalah jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmani atau fisiologis. Dan ada pula, menurut Lewis, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, di antaranya sama seperti Maslow, namun lebih banyak lagi yaitu kebutuhan jasmani, psikologis, ekonomi, sosial, politik, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Hall, memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya untuk menemukan jati dirinya atau identitasnya. Usaha penemuan jati diri ini dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Lalu untuk jenis kebutuhan remaja akan dijelaskan oleh Naila. Naila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Yuni. Saya akan melanjutkan jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan. Yaitu yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu seperti makan, minum, bernafas, dan berhubungan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional, seperti kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan untuk berprestasi, yaitu yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan fisik positif. Lalu yang keempat itu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Terdapat beberapa masalah muncul yang kerap kali dihadapi para remaja berdasarkan kebutuhannya. Di antaranya, yang pertama itu upaya untuk mengubah sikap. Upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditentukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Lalu yang kedua ada kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan pada fisiknya. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan yang ada di fisiknya itu. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejanggalan karena mereka sulit untuk mendapatkan kesenangan yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya logo dan tidak pantas. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Sari. Silakan Novita. Terima kasih Naila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada kebingungan remaja untuk memahami perkembangan fungsi seks. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan.
Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma sosial dan sosial, seperti homoseksual, lari ke kehidupan. Bagi remaja pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama. Selanjutnya ada penyesuaian emosional. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting atau wenching dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri. Namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan, remaja merasa selalu disalahkan, dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Magdalena. Silakan Magdalena. Terima kasih Novita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian sosial. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya, remaja, dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Selanjutnya, ada menghadapi perbedaan norma. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Selanjutnya ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Ada nomor 1, ada latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak-anak. Yang kedua ada pendidikan seksual. Perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pembuatan kelompok remaja. Perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan, seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.